Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beransur-ansur juga ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sehat ya, dan kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang murah. Kita berdoa selalu ya Bu ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu kita membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat itu kita akan diberi pertolongan. Pertolongan itu disebut dengan syafaat. Sementara ya rasul-rasul yang lain ya Bu ya menunggu syafaat dari rasulnya masing-masing, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang memberikan syafaat kepada kita di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau pakai ya itu Bu ya ayyuha, itu tandanya panggilan kesayangan dari Allah kepada kita, khusus orang-orang yang beriman. Ada lagi ya ayyuhan nas. Ada ibu baca dong kan? Ada kan? Ya, itu kepada seluruh umat ya, bukan khusus orang beriman. Kalau orang beriman, panggilan kesayangan kepada kita, ya ayyuhan ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mendirikan salat. Jadi maksudnya Bu, kalau kita mau mengerjakan salat sebelumnya, apa lagi kata Allah? Fawsilu wujuhakum, maka basuhlah olehmu mukamu. Jadi sebelumnya kita dinamakan berwudu, karena tanpa berwudu salat kita batal, tidak sah. Sekhusyuk apapun kita salat, kalau tanpa diawali dengan berwudu, la salata liman la yatawadda, tidak sah salat tanpa berwudu. Bagaimana cara berwudu? Nah, ini yang penting Bu. Ya, kita dah berwudu tapi salat masih tidak diterima oleh Allah. Yang pertama sekali, wudunya batal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi perlu sekali Bu, kita ulang-ulangi kaji ini Bu, ya. Ini yang sangat menentukan sekali, ya.
tentang sahnya salat yang kita kerjakan. Belum lagi salat betul pun wudu. Kalau salatnya tanpa berilmu, tidak sempurna kita kerjakan, juga tidak diterima, tidak sah salat kita. Betapa banyak orang yang salat, kata Rasulullah, hanya capek mengerjakan saja, capek mengerjakan salat saja kita, kata Rasulullah. Tetapi sebenarnya kita tidak salat. Kan menyesal kita, Bu. Dari umur 15 tahun sudah balik. Itu ukuran umur ya, Bu ya. Kalau perempuan ukuran baliknya kalau sudah mengeluarkan haid, walaupun umur 9 tahun, Bu, sudah mulai dihisap dosanya. Ya, berapa kali meninggalkan salat, ya, selama hidup. Saya salatnya, ya malaikat, ya Allah saya salat, tapi kenapa tidak ada catatan dalam salat? Itu tidak ada catatan. Rupanya kenanya di wudu. Ya, jadi perlu kita bahas satu persatu ini. Bagaimana rukun wudu, ya, yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama sekali di dalam Al-Quran tidak ada nih dikatakan, ya, yang pertama sekali niat. Jadi Al-Quran ini penyempurnaannya adalah hadis, Bu. Siapa yang mengarang hadis? Ya, adalah cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu cerita manusia tidak berlaku, Bu. Ya, cerita ulama-ulama tidak berlaku. Tetapi kalau cerita Rasulullah didengar oleh sahabat yang mengikut beliau di waktu beliau hidup, dilihatnya Rasulullah berwudu. Oh, begini caranya Rasul berwudu. Lalu dikarang, ya, disampaikan di hadis. Perawinya adalah Abi Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Seorang anak laki-laki dari kecil sampai besar, Bu, selalu ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tingkah laku gerak dari Rasulullah itu Abu Hurairah paham sekali. Maka banyak perawi itu, ya, yang namanya Abu Hurairah. Siapa lagi Abu Hurairah selain Abu Hurairah? Banyak. Ada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang selalu ikut selalu dengan Rasulullah. Ada Bukhari, ada Muslim, ya, ada Tirmizi, itu perawi-perawi yang sahih. Jadi yang pertama sekali niat. Kenapa harus niat? Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu baru sah diterima oleh Allah kalau dia berniat. Apakah niat itu dibaca? Niat itu di mulut atau di hati, Bu? Itu yang benar, Bu. Nah, kenapa sampai sekarang kita masih ragu? Mengingat dalam hati aja ragu, Bu. Karena sudah terbiasa dari kecil di waktu DPA, ya, Bu, guru kita mengajarkan dengan membaca. Sebenarnya tidak, Bu. Yang dibaca itulah yang diingat dalam hati kita tanpa disebut waktu salat, waktu mulai salat. Tapi sampai sekarang tetap kita baca. Kalau tidak ragu, keraguan itulah yang akan dihilangkan. Sebab yang mengeragui kita itu adalah setan. Setan itu berbisi, baca aja lah. Tak sah kalau tak baca niat. Jadi sekurang-kurangnya itu, Bu, ya, kalau dibaca niat makruh hukumnya. Ya, makruh itu apabila ditinggalkan kita berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Itu sekurang-kurangnya, Bu. Ya.
Jadi mari kita ajar dari sekarang bahwa niat itu di dalam hati kita. Baca Bismillah baru dilahirkan. Ya, Bu. Kita baca dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sambil meniatkan bahwa aku sengaja mengambil wudu fardu karena Allah. Ini dalam hati saja, Bu. Ya. Jangan sampai terucap. Kalau sudah biasa diansur-ansur lah merubahnya, Bu. Jangan kebiasaan lama terus yang kita laksanakan, kerjakan untuk ibadah salat ini. Nah, paham, Bu? Paham, Bu? Jadi yang niat dalam hati. Apakah membaca basmalah itu wajib sebelum berwudu? Membaca bismillah itu sunnah hukumnya. Tidak dibaca, tidak apa, tapi ya Bu, tidak berkah apa yang kita kerjakan kalau tidak baca bismillah. Kulli amrin bibalillah bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Itu kata Rasulullah. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka tidak memberi berkah. Itu saja, Bu. Ya. Jadi ini termasuk sunat muakkadah. Paham apa itu sunat muakkadah, Bu? Sunat yang sangat dianjurkan. Ya, kalau kita baca bismillah sangat besar pahalanya. Sama dengan sunat salat rawatib. Ya, salat rawatib itu, Bu, ya, 2 rakaat sebelum subuh, ya, Bu, ya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Sudah zuhur asar lagi 2 rakaat sebelum asar, ya. Kemudian maghrib 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian isya 2 rakaat sebelum isya dan sesudah isya. Dijelaskan dulu. Itu kalau yang dikerjakan, ya, pahalanya berlipat dari sunat biasa. Jangan sampai rawatib itu kita tinggalkan. Kadang-kadang, Bu, ya, capek. Terasanya ya kalau kita salat sunat itu terasa capek. Umpama, Bu, apakah boleh kita salat sunat itu duduk, Bu? Boleh, Bu? Kenapa jarang orang mengerjakan? Ya, karena dia menganggap salat sunat kalau duduk, kalau kita sehat tak sah. Banyak menganggap seperti itu. Kalau Ibu pernah ke tanah suci, ya, Bu, orang Arab tuh, Bu, salat duduk dia sebelum salat fardu. Dikira kakinya sakit. Ya, dikira kakinya sakit. Ini orangnya sakit kakinya, mungkin salat duduk, dia salat sunat. Rupanya pas salat isya, itu kan malam hari itu kadang-kadang kita nengok dia, ya. Rupanya berdiri dia. Ya, Bu. Jadi kita kalau ada malas-malahnya salat sunat berdiri, Bu, apalagi Ibu bangun subuh itu, Bu, ya. Ya, bangun tengah malam, Bu, ya. Kita mau mengerjakan salat apa, Bu? Tahajud, ya, Bu, ya. Tahajud itu wajib atau sunnah, Bu? Bagi Rasulullah tahajud itu wajib bagi dia, Bu. Bayangkan, ya. Kalau wajib tahajud itu, Bu, berat bagi kita. Tapi Rasulullah sangat sayang kepada umatnya bahwa tahajud itu hukumnya sunnah. Karena sunnah tahajud tadi, ya, Bu, boleh kita salat dulu. Salat sunat. Baiklah 8 rakaat 2-2, ya, Bu. Kalau 2-2 kan 4 kali salam, Bu. Kalau berdiri kita kadang-kadangnya apalagi dah terlambat bangun. Dah jam berapa hari, jam 4 hari umpamanya, ya. Salat tahajud dibuat 8 rakaat lebih. Ayo tak taluk di badan rasanya. Agak ya. Goyang badan kita, Bu. Ya. Boleh kita duduk aja, Bu, daripada tidak kerjakan. Cuma beda fadilahnya. Jadi tidak apa-apa, ya. Kalau berdiri
umpamanya kita sanggup 2 rakaat ya Bu ya, berdiri kita. Nah itu langsung duduk aja lagi. Mencukupkan 8 rakaat. Kalau duduk tidak masalah Bu ya. Tinggal gini-gini aja Bu, tidak masalah. Ya. Kemudian diakhiri dengan salat apa Bu? Salat witir. Nah, witir itu hanya 1 hari 1 kali Bu. Kalau Ibu rasanya ya tidak bisa witir, ya rasanya tidak terbangun tahajud malam, sudah bisa Ibu witir. Ya, itu sunat muakkad juga Bu, tidak wajib, tapi besar pahalanya. Kita tutup salat kita itu dengan salat witir. Tapi kebanyakan ya Bu ya, orang mengerjakan adalah sesudah sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan pernah di bulan Ramadan. Sebenarnya ya sholat malam juga namanya dulu. Sama, rakaatnya pun sama, 8 rakaat. Ya, sholat witirnya 3 rakaat. Boleh 1 rakaat sholat witir, boleh 2 rakaat kita sholat tahajudnya, 1 rakaat sholat witir boleh. Nah, asalkan ya Bu, kita kerjakan. Ya Bu, apalagi udah tua-tua macam kami ini ya Bu ya. Udah lemah badan, jangan sampai tinggal. Kerjakanlah 2 rakaat saja Bu. Witir 1 rakaat. Ya, salam dulu, baru witir 1 rakaat. Jadi itu masalah sunat tadi Bu ya. Kita sampai tadi ke masalah salat sunat. Jadi niatnya Bu ya. Jadi niat tidak kita baca dan membaca bismillah kita baca ya Bu ya. Hukumnya sunat muakkad. Bagaimana caranya kita berwudu itu tadi? Nah, kita berwudu ya Bu, yang pertama sekali kita sediakan air. Rata-rata di rumah kita airnya pakai air apa Bu? Air hujan atau air sumur? Nah, dua-dua boleh. Yang terbaik itu air mutlak ya, sebersih-bersihnya. Ya, air hujan itu bagus. Air mata air, air kali. Boleh air sungai juga begitu, Bu? Boleh, ya Bu. Oh, warnanya warna merah macam teh. Ya, kan tidak kita yang ngasih warna merah, Bu, ya. Kalau kita masukkan teh semobil ya, warna itu tidak sah itu. Tapi yang memberi warna adalah Allah Subhanahu wa taala, karena berasal dari urat-urat kayu dalam tanah. Tengoklah kayu bakau banyak di sungai Bu. Itu yang buat dia merah. Nah, boleh ya Bu ya. Nah, tentang air. Bolehkah air kelapa dibawa berwudu Bu? Tidak. Mentang-mentang Ibu jual air kelapa di pasar, wah sayang. Pakainya berwudu. Tidak sah wudu. Ya. Jadi agama ini melarang sesuatu itu pasti ada mudaratnya. Tapi bolehkah air kelapa dibuat es teler Bu? Enak ya. Memang air kelapa ini untuk minuman. Jadi kalau ada Ibu air kelapa di rumah jangan dibuang Bu. Itu untuk kesehatan bagus. Tidak hanya air kelapa saja, air kelapa muda saja Bu. Kelapa tua pun kalau tidak tua kali Bu, manis betul airnya itu. Ya, enak. Ya, apalagi dimasukkan ke kulkas sebentar. Jangan dibuang. Kalau dibuang kan tidak apa-apa, tapi mubazir juga Bu. Saya sering menampung air kelapa itu ya. Jadi mungkin air kelapa itulah membuat badan kita sehat itu ya. Jadi air yang boleh dipakai berwudu, air mata air hujan, air sungai, air perigi. Air apa lagi Bu? Air yang di daun-daun talas itu air apa namanya Bu? Air embun. Boleh, tapi air embun kan sedikit. Kapan kita bisa menunggu Bu? Karena tidak di atas daun-daun talasnya. Tapi ya Bu, kalau Rasulullah 1 gelas bisa dia berwudu. 1 gelas. Itulah Rasulullah hematnya memakai air wudu. Kalau kita kadang-kadang tidak puas hati Bu, ya, membasuh kaki 3 kali, 1 kali 1 gayung, 2 kali 2 gayung, ambil segayung lagi. Itu namanya mubah. Ingat
syaitan. Innal badiri ikhwanus syaitan. Hati-hati mempergunakan air bu ya. Sekalipun kita hidup di tepi sungai, rumah tepi sungai bu, namun berwudu ini tidak boleh lebih dari 3 kali. Itu pun secukupnya bu. Mungkin kalau gayung kita itu agak besar bu, segayung itu ya bu ya, bisa kita sampai ke kaki kadang-kadang. Caranya kita bisa berhemat itu mendatangkan pahala yang besar kepada kita, walaupun air kita banyak. Jadi kita hidup ini diajar oleh agama kita agar ya sesuatu itu sederhana. Kullu amrin Tuhan, tidak boleh kita terlalu berpoya-poya dalam segi apapun. Baik keuangan pun bu. Mantan banyak titi laki bu yang tak perlu dibagi. Anak muda keluar bagi. Lamarilah do cik dia dulu tambah do cik lagi. Itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Ya tidak boleh juga mubazir ya. Jadi kita disuruh berhemat ya. Kalau untuk bersedekah itu namanya ya tabungan akhirat namanya ya. Kalau uang kita manfaatkan untuk keperluan dunia terus ya bu, kita rugi serugi-ruginya. Rata-rata kita nih bu ya pasti punya pakaian banyak yang tidak terpakai ya. Dikasih kadang-kadang rasanya terpakai juga. Sayang masih bagus ya bu, nggak dikasih kadang nggak juga terpakai. Begitulah hawa kita ini. Nah, jadi kita coba ya bu, bagaimana cara berwudu itu tadi. Ini air bu. Ya. Nah, ini pendapat berbeda nih. Kalau pendapat berbeda ini ya bu ya, bukan pendapat kita, pendapat para imam-imam. Imam ada berapa bu yang termasuk? Imam Syafi'i, ya bu, apa lagi? Maliki, Hambali, Malik. Itu tidak sama pendapatnya bu. Nah, kalau bagi Imam Syafi'i, kalau air wudhu kita itu malam tiang maka ember tadi itu namanya mustakmal, sudah terpakai airnya, tidak sah dibawa berwudhu. Tetapi kalau Imam Malik ya, selagi air itu bersih ya bu, tidak ada nampak banyak muka kita bersih ini, tidak ada masalah bu ya. Sebelum kita berwudhu dan kita cuci makeup kita yang tebal itu tadi, katanya kita suka makeup ya bu, tidak ada salahnya. Tapi sebelum berwudhu gosok dulu sampai hitam warna putih-putih di tangan itu sampai bersih ya bu. Nah, jadi kalau kita betul-betul berwudhu, kita basuh tangan itu memang air murni yang keluar, melenting pun ke dalam ember atau gayung kita selagi tidak berubah warna. Ya bu, sah dipakai wudhu. Jadi suci lagi mensucikan, itu menurut pendapat Imam Malik. Apakah boleh kita ikuti Imam Malik? Boleh saja bu, asalkan dengan pendapat kita. Ya di sini kita ambil Malik, di sini kita ambil Syafi'i, tidak masalah. Kalau selalu Syafi'i terus kita ikut bu, ya, itu namanya taqlid. Mana Syafi'i itu kalau dia hidup, masa pendapat saya aja ibu amalkan, pendapat lain dianggap salah, katanya. Jadi ambil rasanya pendapat itu yang meringankan kita, tidak apa-apa, asalkan tidak pendapat kita sendiri. Itu bu, saya baca buku kitab Syafi'i itu di dalam buku fikih masalah ibadah bu. Itu kata Imam Syafi'i, jangan engkau taklid kepada saya. Ada pendapat lain yang sesuai dengan pendapat Rasulullah, ajaran Rasulullah, ya ambil saja. Soalnya Rasulullah itu bu, nah ada ceritanya, makanya Imam Malik membolehkan. Apa ceritanya? Nah, istri Rasulullah itu bukan Siti Aisyah saja bu, ada namanya Maimunah, ya kan bu? Ada namanya Maimunah, ada Safiyah, ada Ruqayyah, macam-macam lah namanya, ada Siti Khadijah. Tapi yang termasyhur duanya bu, Siti Khadijah dan Siti Aisyah.
Jadi Maimunah ini ya, dia bergaul dengan Rasulullah malam hari, mau mandi junub, ya Bu. Jadi dia duluan mandi. Kalau zaman dahulu tak ada orang pakai sabun mandi junub ini, tak ada sabun zaman dulu Bu. Ya, tidak ada sabun. Jadi tidak ada mempengaruhi air mandinya itu tadi. Si Maimunah ini mandi wajibnya di dalam pasu tadi, sudah dibersihkan dulu semuanya yang bersifat kotoran di badanku. Lalu dia berenang mandi junub di dalam pasu tadi. Nah, sesudah beliau mandi, lalu Rasulullah mandi pula dengan air istrinya tadi. Nah, tentu bertanyalah si Maimunah tadi kepada suaminya, kenapa engkau ya Rasulullah mandi pula di bekas mandi aku? Nah, itu istilahnya. Mandi di permandian yang sudah dipakai tadi Bu. Karena tidak ada bekas sabun, tidak ada, bersih sebersih-bersihnya. Pas sebelum mandi kita kan sunat gosok-gosok badan dulu Bu ya. Apa yang kotor-kotor bersihkan dulu. Nah, itu airnya itu kan di luar terbuang. Sudah itu baru dia berendam. Bekas rendam itu Rasulullah mandi. Itu hadis sahih Bu dalam kitab. Jadi apa kata Rasulullah? Selagi masih suci dan mensucikan, sah dipakai itu mandi junub. Air itu tidak junub, engkau yang junub kata Rasulullah. Itu jawaban Rasulullah Bu. Kan jarang kita mendengarkan cerita itu ya Bu. Ada di dalam kitab fikih itu Bu. Nah, situlah pendapat Malik tadi mengatakan bahwa air yang sudah dipakai apabila masih suci lagi mensucikan, tidak ada bekas-bekas ya, berubah makna, berubah bau, sah dipakai begitu kata Imam Malik. Nah, jadi itu berbeda pendapat. Nah, jadi kalau ragu-ragu juga ya karena udah biasa tidak masalah ya, tapi jangan dihilangkan keraguan itu ya. Mana tahu musim kemarau Bu, kemarau panjang air susah di rumah ya Bu ya. Jadi awak pakai itu pendapat Imam Syafi'i tadi tidak rasul sah itu dihilangkan Bu. Makanya perlu kita mengkaji ini Bu. Jangan mengaji aja, mengkaji ilmu itu apa dasarnya boleh dipakai air mustakmal itu berwudu. Nah, itu dasarnya adalah Maimunah ya, mandi junub, sudah itu Rasulullah mandi. Dikatakan oleh Rasulullah itu tidak merubah warna dan bau. Kasah dipakai untuk berwudu atau mandi. Nah, ada lagi yang bertanya Bu? Boleh kita sesi pertanyaan aja Bu. Nah, jadi kalau orang junub namanya hadas besar. Ya, kalau hadas besar diwajibkan mandi, tidak wajib berwudu, tapi sunnah sebelum mandi. Kan awak ingin banyak pahala Bu, sama aja mandi jenazah. Ya lah sudah di mandian mandi 9 ada hilang lu buat dia itu salah kaprah, salah cara waktu ya, tak mengaji buku ya. Sebenarnya mandi junub dengan mandi jenazah sama Bu. Ya, kalau jenazah kita yang memandikan, ya Bu, harus sama dengan cara mandi junub tadi. Mana tahu si mayat itu dalam keadaan junub dia meninggal. Ya, bisa jadi sesehat-sehatnya kadang-kadang Bu, ya, masih ngobrol-ngobrol dengan kita. Tak tahu dengar berita orang itu meninggal. Itu serangan jantung lah. Padahal dia sudah junub, mana tahu orang. Makanya diwajibkan mandi. Kalau diwajibkan mandi, berwudu hanya sunnah hukumnya. Kapan? Sebelum mandi wajib itu tadi ya, sesudah bersih-bersih. Kita sebelum berwudu atau mandi junub kan bersih-bersih badan dulu. Sunnah tuh Bu, digosok dulu. Muka kadang-kadang berminyak ya, ada bekas kutek kalau perempuan kadang-kadang ya, habis haid ya, sebelumnya pakai kutek melekat di kuku, habiskan dulu, dihapus dulu, dibersihkan, sudah bersih sebersih-bersihnya ya, cebok kita dulu. Kadang-kadang bekas-bekas kita bergaul suami istri itu ya, ada yang melekat-melekat mengganggu ya. Bukan air kejadian aja, ada airnya mazi, ada wadi, ada madi, ada mani, banyak macam nama air dalam kemajuan kita Bu. Ada kencing, ada beol, tidak bersih umpamanya. Bersihkan sebersih-bersihnya dulu, barulah kita berwudu.
Apa niatnya? Sunnah. Sengaja aku berwudu sunnah karena Allah. Nah, jadi niat kita yang wajib, yang sunnah. Ya, jangan tak berniat. Kalau tak berniat ya tidak sah lah, tidak ada pahala sama sekali. Ya. Yang lain ada bertanya Bu? Ya, kalau tidak ada kita coba lah berwudunya Bu. Kita tuntaskan ya Bu. Jadi Bu, tanya air ini Bu. Nah, ini air ya Bu ya. Pertama sekali ya Bu, tangan dulu. Nah, tangan ini kita tidak tahu tak kemana perginya sedang tidur. Ya, kadang-kadang tergosok-gosok yang di bawah ini ya, gatal umpamanya, ya tidak tahu. Nah, jadi dah kotor mungkin. Nah, dia basuh tangan. Sudah basuh tangan, nah, itu sunnah hukumnya ya Bu ya, nah, dibersihkan. Nah, kemudian kita kumur-kumur. Nah, kumur-kumur berapa kali? 3 kali ya. Kalau ibu mau menggosok gigi, ya boleh menggosok gigi sunnah, tapi tidak dianjurkan kali memberatkan mungkin setiap mau berwudu menggosok gigi ya. Kalau mau menggosok gigi, kemudian masukkan air ke hidung berapa kali? 3 kali. Nah itu aja ya Bu ya. Nah, kemudian kalau ada yang lek-lekan macam kutek tadi kita hilangkan dulu pakai alkohol aja lah, hilangkan dulu. Sudah bersih semuanya Bu ya. Ini air. Ini air ya, kita ambil air pakai tangan pun boleh juga ya, kita ambil. Jadi pas kita berwudu itu Bu, jangan gini aja Bu. Ini nak kena. Hati-hati Bu. Awak tergesa-gesa nih. Tuh, 2, 3. Mana batasnya Bu? Batas berwudu ini adalah ya pas ujung-ujung dekat telinga yang kanan, kiri. Sebelah tengah kiri, atas pas ketumbuhan rambut ya Bu. Ini pas dagu. Jadi disebarkan gini ya. Digosokkan supaya air tadi melebar. 2, 3. Nah, jadi waktu kita mau berwudu tadi apa kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita berwudu niat dulu sambil membaca bismillah. Boleh. Nah, kemudian tangan sampai siku. Nah, kita ambil pula air tadi, tangan sampai siku itu dalam Al-Quran ya Bu. Maksudnya sampai ke siku, ke batasnya. Nah, kalau seandainya dari siku ke tangan bolehkah? Itu pendapat ada juga mengatakan tidak sah, kata ustaz ada juga tidak sah kalau dari siku ke ujung kena dalam Al-Quran. Dari ujung tangan ke siku. Tapi sepanjang ini tidak pernah ya hadis saya ketemu bahwa membasuh tangan dari siku ke ujung tangan batal wudu. Tidak ada. Jadi kalau ada, kalau tidak sah pasti ada hadisnya. Ya Bu. Berarti dalam Al-Quran kalau membasuh ujung tangan sampai ke siku itu menunjukkan batas. Dari siku ke tangan boleh juga. Kalau dapat dilebihkan. Sampai sini Bu, digosok. Sampai 3 kali. Kemudian tangan kiri 3 kali lah. Sampai 3 kali. Gini pun boleh kalau pakai kerannya Bu. Di Mekah kan sering juga kita lihat tuh dempet berwudu ya, macam-macam caranya. Kemudian mengusap sebagian kepala. Mengusap itu bukan mengambil air Bu. Ya kalau Rasulullah ya air jenggotnya aja diambilnya. Air yang hinggap di jenggotnya itu bergantengan gitu. Lalu diusapkan ke kepala. Terus ke depan 1 kali aja Bu. Ya. Jadi berarti di situ Bu, boleh air yang sudah terpakai berwudu. Itu contohnya Rasulullah membuat seperti itu. Ya Bu. Berapa? 1 kali. Kemudian air itu juga boleh sampai ke telinga. Sudah ini. Langsung ke telinga. Berapa? 1 kali. Jadi kalau dibuat 1, 2, 3, ada juga orang buat seperti itu ya Bu. Telinga itu pula 3 kali, semua 3 kali dibuat. Sebenarnya tidak begitu ya Bu. Jadi terlalu berlebihan juga kita sebenarnya. Bukan tidak sah Bu. Jadinya makruh yang cara kita kerjakan seperti itu. Makanya kita perlu belajar dan sering membaca buku. Ya kalau tidak bisa membaca ya dengarkan pengajian yang mengerusi tentang ibadah ini Bu. Nah kemudian sudah telinga tadi ya Bu, baru kaki.
kaki, ya. Tadi wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau tangan wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau rambut wamsahu bi ru'usikum, itu bahasa Arabnya, Bu. Kalau kaki tadi wa aydiyakum ilal ka'ban. Nah, ujung mata kaki sampai ke mata kaki. Itu batahnya, Bu. Lebih baik kita lebihkan. Kalau pas kadang-kadang enggak penuh kena mata kakinya, Bu. Jadi yang kita lebihkan itu adalah untuk melebihkan cahaya nanti di akhirat. Nah, itulah, Bu. Ya, cara kita suka melebih-lebihkan itu tambah besar manfaatnya kepada kita. Bercahaya-cahaya bekas wudhu kita nanti di kampung akhirat. Jadi keutamaan kita berwudu itu apa sebenarnya, Bu? Apa? Nah, yang pertama sekali, Bu, ya, berwudu ini tidak hanya di waktu salat saja, Bu. Mau salat berwudu, ya. Asal lepas wudu berwudu lah, Bu. Atas lepas wudu berwudu lah, Bu. Ini sangat baik, ya. Kalau kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan suci, ya, Bu. Nah, itu pula, ya, pahala dapat bagi kita. Apa keutamanya? Yang membersihkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu gunanya wudhu tadi, Bu, ya. Jadi apa saja yang dibuat oleh mata kita ini, Bu, ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian begitu juga dosa yang dibuat oleh tangan dihapuskan, ya. Dosa yang dibuat kaki melangkah ke tempat maksiat, insya Allah kalau betul-betul bertobat, nih, Bu, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Juga yang kedua, membersihkan tubuh dari kotoran. Jadi orang yang bersih ini jarang kena penyakit, Bu, ya kan? Dan juga bersih ini adalah separuh dari iman. Nah, bersih ini adalah separuh dari iman. Itu penilaian Allah kepada kita. Nah, jadi jangan kita bermalas untuk berwudu, ya, Bu. Jadi membersihkan tubuh dari kotoran itu manfaatnya. Makanya kalau orang salatnya sekali seminggu, ya, Bu, itu dia tidak ada berwudu sekali seminggu aja dia. Nah, jadi makanya penyakit banyak datang, entah penyakit kulit, entah penyakit apa yang kurap segala macam. Tengok aja lah tubuh, ya. Jadi Islam ini memang agama yang sangat bersih sekali, ya. Jadi an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Nah, kemudian apa lagi? Ya, menjadikan tubuh bercahaya di akhirat. Sudah saya sebut tadi, Bu. Ya, kalau di dunia kita bisa pakai lampu, ya, pakai lampu neon ini, Bu, ya. Bisa kita beli, ya. Zaman dahulu, ya, jarang rumah kita pakai lampu neon. Sekarang mana ada lampu togok lagi, lampu neon. Bisa kalau mati malam pakai lampu. Tapi kalau di akhirat siang, siang malam sama saja, Bu. Tidak ada bedanya. Jadi yang menerang itu apa? Adalah cahaya dari bekas wudu kita. Pingin kita punya lampu terang di akhirat, Bu? Pingin, Bu? Nah, insyaallah, ya, Bu, ya. Rajin-rajinlah berwudu, ya. Jadi tata cara berwudu itu harus kita pelajari. Kemudian menjaga kesehatan kulit. Nah, ini ya, ada dibilang tadi. Orang yang rajin berwudu, bersih-bersihkan badannya, jarang dapat penyakit kulitnya, Bu. Jadi kalau ada penyakit kulit, saya udah rajin yang berwudu, kurap juga saya. Kenapa, Bu? Tidak betul kaji, Bu? Mungkin juga, Bu, ya. Asal-asal siram aja berwudu, ya. Kita kan sudah diajar oleh Rasulullah, bersihkan gosok. Daki-daki itu akan menimbulkan gatal nanti. Kan ada daki-daki bersihkan keringatmu. Bersihkan, sempurnakan, jangan cepat-cepat. Itu menjaga kesehatan kulit. Kemudian memberi ketenangan jiwa. Tenang hati awak kalau sudah berwudu ini, Bu. Benar tuh, Bu? Benar, Bu? Tenang, apalagi, ya, muka kita panas-panas, ya, kita cuci dengan air yang dingin, ya, rasanya lega pikiran kita. Udah jelas itu, Bu, ya. Nah, memberi ketenangan jiwa kita. Nah, kemudian memperoleh kasih sayang Allah Rasulullah
sayang Allah kepada kita, Bu. Allah cinta. Kan ada tuh doa sesudah berwudu apa, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi Allah suka kepada orang yang suka bersuci. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Nah, itu doa ya, Bu ya. Nah, tuh. Kemudian memenuhi syarat sahnya salat. Nah, tanpa wudu salat kita batal. Nah, jangan tercengang kita nanti dia kira, Bu, awak salat rajin, nah, mungkin di wudunya kena. Awak salat rajin, wudunya bagus, di salatnya mungkin kena. Nah, itu antara dua itulah, Bu. Jadi jangan bosan-bosan Ibu kalau saya sering mengkaji tentang salat ya, Bu ya. Bu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekitar pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Ibu yang mendengar, begitu juga bagi saya menyampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahi wa khatamul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah